Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Anggara Dipa Sanca dari jurusan S1 Teknik Mesin angkatan 2017 Universitas Diponegoro. Saya adalah mahasiswa akhir semester 7 yang pada kali ini mengikuti kegiatan KKN Tim 1 Undip tahun 2021. Program studi Teknik Mesin merupakan program studi tertua ketiga di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang dibuka sejak tahun 1983 hingga saat ini. Pada pelaksanaan KKN Undip tahun 2021, di mana negara masih mengalami bencana pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dengan adanya peningkatan jumlah COVID-19 setiap harinya, dan mengharuskan adanya physical atau social distance serta penerapan protokol kesehatan secara ketat. Universitas Diponegoro melakukan refocusing model KKN yang akan dijalankan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN saat ini dilakukan dengan cara mandiri atau individu. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM atau berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Misal, tidak ada mobilisasi atau pergerakan lokasi yang keluar dari kaidah protokoler di masa pandemi COVID-19. Perubahan atau refocusing model KKN ini tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang, serta dengan adanya pergerakan mahasiswa dari tempat atau domisili saat ini. Dengan adanya keputusan tersebut, saya yang selama semester kemarin masih terjebak di kota Semarang, akhirnya saya memutuskan untuk tetap pelaksanaan KKN di kota Semarang, tepatnya berada di wilayah RT 4 RW 3 Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan tema KKN Tim 1 Undip tahun 2021 yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kelurahan Kramas adalah kelurahan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 93,34 hektar yang terdiri dari 6 RW dan 28 RT. Dengan batas-batas wilayah Kelurahan Kramas yaitu sebelah utara Kelurahan Burusan, sebelah timur Kelurahan Meteseh, sebelah selatan Kelurahan Padelangan, dan sebelah barat Kelurahan Kalicari. Secara administratif, Kelurahan Kramas memiliki kepala keluarga dengan jumlah penduduk total 3.450 jiwa, di mana jumlah laki-laki yaitu 1.743 jiwa dan penduduk perempuan yaitu 1.707 jiwa. Kemudian, di Kelurahan Kramas terdapat gedung balai, gedung olahraga, TPS, 2 buah masjid yaitu Al-Rosyid dan Al-Iman untuk umat muslim, serta 1 buah gereja sebagai tempat ibadah umat Kristiani. Tempat lokasi KKN saya, penerapan pemakaian wajib masker sudah diterapkan sejak awal. Pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM pun sudah dilaksanakan dengan baik sesuai anjuran dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun dengan adanya PKM tersebut membuat warga bingung, terutama ibu rumah tangga yang banyak mengeluhkan betapa jenuhnya di dalam rumah. Kemudian juga di sini terdapat masih banyak anak-anak yang masih perlu banyak diawasi dan diberikan beberapa motivasi, baik pengetahuan protokol COVID-19 dan pentingnya belajar asik saat pandemi. Pada program KKN pertama saya memiliki program yang berjudul Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hidroponik dengan menggunakan bahan seadanya sebagai solusi kebutuhan pangan di masa pandemi COVID-19 serta meningkatkan budaya bercocok tanam di rumah. Program ini bertujuan supaya ibu-ibu rumah tangga dapat memiliki kegiatan yang bermanfaat dan kreatif saat pandemi COVID-19 serta dapat menunjang perekonomian warga. Program tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan ibu-ibu PKK di lingkungan Kramas. Dengan tetap sesuai protokol kesehatan COVID-19, ibu-ibu rumah tangga dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan penyemaian bibit hingga proses pemupukan tanaman. Tidak itu saja, serta sosialisasi juga diberikan sebuah buku panduan lengkap cara bercocok tanam hidroponik. Lalu, program yang kedua berjudul Sosialisasi Pembelajaran dan Pengenalan Robotik
kepada pelajar tingkat SD maupun SMP, di mana inovasi ini muncul karena sebagai berikut. Merakit robot sudah menjadi kegiatan rutin bagi siswa-siswi Sekolah Dasar Citahati, Surabaya, Jawa Timur. Tak heran, prestasi membanggakan diraih oleh siswa Madrasah Tekno Natura Depok, Jawa Barat. Tim robotik yang mereka bentuk dengan nama Java Knight sukses menyabet sejumlah prestasi di banyak ajang kompetisi internasional. Yeay, yang terbaru ini tim Java Knight mengikuti First Championship of Robotics Competition 2019. Tren robotika di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar dan juga mahasiswa, memang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Berbagai kompetisi di bidang robotika naik di tingkat nasional maupun internasional, terus mengasah kemampuan para kreator muda tanah air. Seperti apakah kira-kira tren perlombaan robotik di Indonesia dan apa saja sih inovasi yang telah dihasilkan? Dari video tadi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya belajar ilmu robotika saat usia dini, sehingga dapat meningkatkan dan menciptakan tingkat pengetahuan anak. Serta ilmu robotika juga dapat ke depan bisa sebagai ajang unjuk generasi muda Indonesia di tingkat dunia. Dengan adanya program ini bertujuan sebagai ajang pengenalan robotika di usia dini agar generasi muda di Kelurahan Kramas dapat paham betul tentang perkembangan teknologi saat ini dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dari sekolah. Kemudian, hal ini juga dapat meningkatkan anak-anak semangat dan rajin belajar, serta sekaligus dapat memahami pentingnya protokol kesehatan saat nanti mulai belajar di sekolah. Lalu, di masa depan, ilmu tersebut dapat berguna dan dapat membanggakan Indonesia. Selain itu, terdapat kegiatan lain dalam KKN di Kelurahan Kramas, meliputi membantu administrasi di kelurahan, membantu Babinsa dalam melaksanakan patroli pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM, membantu beberapa acara di kelurahan, serta membantu pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan gas disinfektan. Dengan adanya semua kegiatan ini, saya berharap semoga apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat dan membantu bagi perangkat desa serta seluruh warga Kelurahan Kramas, terutama warga RT 4 RW 3. Berikut beberapa tanggapan dari beberapa warga sebagai peserta sosialisasi program KKN. Begini Pak, saya di sini ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana tanggapan Bapak atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang tanaman hidroponik ini. Kalau saya masalah tanaman hidroponik itu sangat mendukung Mas ya. Mendukung karena di wilayah kita kan belum ada kayak istilah tanaman hidroponik, banyak kan masih tanam-tanam biasa. Ya ini ternyata ada mas-masnya KKN di sini bisa mengarahkan bagaimana caranya menanam hidroponik, dan selanjutnya mungkin nanti tadi yang telah dilakukan sama mas tadi mudah-mudian bisa bermanfaat pada ibu-ibu tadi semua yang telah ada di sini. Semoga dia lebih mengerti, jadi nanti tidak harus ditanam di tanah ya, ini bisa kan nanti ada medianya dari mas tadi mungkin bisa dikembangkan lagi di sini. Dan mungkin harapan saya ya mudah-mudahan dengan program ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita semua di sini, terutama tadi ibu yang ada di sini. Ya, itu harapan saya, semoga kedepannya lebih baik Mas ya. Itu yang saya sampaikan. Bagaimana pendapat Ade sendiri tentang pelaksanaan pengenalan ilmu robotika yang telah dilaksanakan pada program KKN Undip ini? Saya mengucap terima kasih kepada Mas Aca yang atas ilmu robotika yang telah disampaikan. Dari ilmu tersebut, saya sangat tertarik untuk mendalami ilmu robotika tersebut. Dengan adanya kegiatan seperti ini, saya mengharapkan generasi muda Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi dapat menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas, terutama di bidang robotika. Oke. Ya, terima kasih kepada D. Irfan ya, atas pendapatnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Kemudian berikut sambutan penutup Kepala Desa Kelurahan Kramas.
Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya, nama Bambang Sularso, Lurah Keramas. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa menyampaikan evaluasi teman-teman KKN Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Diponegoro Semarang. Teman-teman KKN kemarin kami terima tanggal 4 Juni sampai nanti kegiatan sampai 16 Februari, dan mungkin beberapa hari lagi teman-teman KKN akan meninggalkan kelurahan. Pertama-tama pastinya saya atas nama pribadi dan pemerintah tingkat kelurahan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sumbangsih tentang kegiatan-kegiatan sangat-sangat bermanfaat bagi warga Kelurahan Keramas. Itu dari kami atas nama warga Keramas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan terima kasih kepada Budi yang mempercayakan mahasiswanya untuk KKN di Kelurahan Keramas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir video ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.